Sahabat Andri ADJ, berikutnya adalah episode keempat, yaitu Pangeran Pemanah Rasa berkelana menaklukkan macan putih. Pangeran Pemanah Rasa sama seperti ayahnya dalam hal memimpin saudara-saudaranya. Pangeran Pemanah Rasa ingin mencoba keluar meninggalkan rakyat dan saudara-saudaranya, keluar dari kerajaan untuk mencari ilmu dan mengunjungi kerajaan-kerajaan yang lain sambil beliau memperkenalkan diri bahwa beliau yang memegang kerajaan gajah. Beliau pergi sendiri, dikawal oleh satu orang pun. Para prajurit-prajurit banyak menawarkan supaya dikawal, tetapi beliau tetap pergi sendiri. Pangeran Pemanah Rasa jalan kaki sendiri, tidak memakai kuda, seperti yang biasanya dilakukan oleh para raja. Belum seperempat jalan, beliau melihat rakyat-rakyatnya berjejer untuk melepas dan melihat Pangeran Pemanah Rasa pergi dari kerajaannya. Tetapi beliau tidak bimbang, karena kerajaannya sementara diserahkan dahulu ke panglimanya, yaitu Eyang Jayara Perkasa, yang mengabdi ke Pangeran Pemanah Rasa. Tidak lama berjalan, dalam beberapa langkah beliau sudah menghilang. Terus muncul sudah di tengah hutan. Pangeran Pemanah Rasa jalan lagi perlahan-lahan. Sebetulnya beliau tidak ada yang dituju, tetapi entah mengapa dari dalam hatinya ada dorongan yang mendorong beliau untuk tetap terus berangkat. Beliau ingin mencoba, mudah-mudahan mendapat pengalaman dan ilmu dari luar. Setelah beliau keluar dari hutan, beliau merasa haus lalu mencari air untuk minum. Akhirnya Pangeran Pemanah Rasa menemukan air terjun yang besar. Air terjun ini yaitu disebut Curug Sawer di Majalengka. Setelah beliau mendatangi air terjun tersebut, Pangeran Pemanah Rasa kaget karena di sekeliling banyak harimau besar. Harimau yang besar-besar tersebut mendekati Pangeran Pemanah Rasa, mau mencakar beliau. Cuma Pangeran Pemanah Rasa tidak takut sedikit pun. Harimau tersebut jumlahnya 8 ekor. Harimau tersebut oleh Pangeran Pemanah Rasa dipukul dengan satu kali pukulan dengan memakai keilmuan beliau. Langsung saja harimau-harimau tersebut terluka parah. Yang membingungkan lagi, harimau-harimau yang berukuran besar tersebut yang sudah terkapar mati mendadak menghilang. Semua tidak ada bekas bangkai-bangkainya sedikit pun. Pangeran Pemanah Rasa tidak banyak berpikir lagi, langsung jalan ke air terjun. Pangeran Pemanah Rasa bergegas mengambil air minum. Sesudah mengisikan air ke wadah yang dibawa beliau sebagai bekal di jalan, tiba-tiba datang lagi harimau dari dalam lubang belakang air terjun. Harimau tersebut melompat tepat di hadapan Pangeran Pemanah Rasa. Dalam ingatan Pangeran Pemanah Rasa, harimau tersebut berbeda dengan yang sebelumnya. Lebih besar dibandingkan dengan yang tadi. Yang sebelumnya berwarna kuning, kalau yang sekarang berwarna atau berbulu putih dan sepertinya lebih garang dan ganas. Pangeran Pemanah Rasa tahu ini bukan harimau sembarangan. Oleh Pangeran Pemanah Rasa, harimau tersebut ditanya, "Kamu itu siapa? Saya tidak mengganggu kamu. Kenapa kamu ganggu saya?" Ternyata harimau putih tersebut bisa berbicara. "Saya yang punya air terjun ini. Jika Anda yang kesini, saya akan dijadikan tumbal dan makanan saya. Pokoknya kamu akan saya makan." Harimau putih tidak bersikap sopan sedikit pun. Pangeran Pemanah Rasa bertanya kembali kepada harimau putih dengan sikap yang lemah lembut, "Coba kamu jawab, mau kamu apa sebenarnya?" Harimau putih menjawab kembali, "Saya tidak mau apa-apa dari kamu. Saya cuma mau makan daging kamu saja. Karena saya siluman harimau yang ditakuti siluman-siluman lain, apalagi manusia seperti kamu tidak akan mampu melawan saya."
Mohon maaf tidak bisa panjang-panjang teman-teman karena keterbatasan memori. Berikutnya bagian kelima kami akan tayang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.